Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah konyol Soegiharto, mortir Belanda kena tinjanya. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Kisah perjuangan kemerdekaan negeri ini tak hanya berisi cerita heroik, ada juga kisah konyol yang berbalut patriotisme para pejuang tempo dulu. Suasana Bandung tengah bergolak pada November 1945 atau 3 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan. Pertempuran dahsyat terjadi antara para pejuang kemerdekaan dengan pasukan sekutu atau Inggris yang bergerak ke selatan Bandung. Pesawat-pesawat terbang sekutu tak ketinggalan mengudara di langit Bandung mengintai kedudukan para pejuang. Soegiharto, salah satu pemuda pejuang Bandung kelahiran 22 Desember 1923, justru merasakan perutnya melilit kala bersiap bertempur di halaman sebuah rumah dekat Sungai Cikapundung. Biasa kalau ada ketegangan, seperti mulainya pertempuran, perut langsung mules dan ingin ke belakang. Lihat kiri dan kanan tidak ada kakus yang dekat, yang ada hanya ember satu. Saya laksanakan saja keperluan alamiah saya di atas ember, tulis Soegiharto dalam bukunya Sanul Daca, pengalaman pribadi Letjen Purnawirawan Soegiharto. Baru saja ia menyelesaikan urusan buang air besarnya dan meninggalkan ember sejauh kira-kira 20 meter. Sebuah mortir tepat mengenai ember itu hingga pecah berantakan. Sontak Sugih tiarap dengan badan gemetar dan muka pucat. Bagaimana kalau peluru itu masuk ember pada waktu saya masih ada di atasnya? Dasar mortir jorok, ember penuh begitu disamperin, katanya. Kisah lucu lain sang jenderal yang kelak menjadi jaksa agung di masa pemerintahan Presiden Soeharto itu juga terjadi waktu pertempuran Barisan Keamanan Rakyat atau BKR dengan Kempeitai atau polisi militer Jepang di Hichansui yang kini bernama Jalan Sultan Agung. Saat itu Sugih kebagian membawa mitraliur, watermantel. Waktu ada peluru Jepang mengenai dahan pohon yang ada di atas kami, saya kaget sekali. Langsung berdiri mengangkat senapan mesin dan mundur tidak teratur, ucapnya. Kala mengangkut senjata tersebut, ia terjatuh dan berdarah akibat dagunya terkena batu. Kemeja Sugih pun menjadi merah berlumuran darah. Kemudian beliau memikul mitraliur menuju teman-temannya di Java Street atau Jalan Jawa. Di lokasi tersebut terdapat para siswa sekolah dengan organisasi Palang Merah. Melihat darah yang begitu banyak di kemeja saya langsung menjadi pusat perhatian dan mendapatkan pertolongan dari gadis-gadis jelita. Tentunya saya tidak menceritakan bahwa darah itu keluar karena saya ketakutan dan jatuh, sehingga dagu mengenai batu besar dan tajam, tuturnya. Kisah konyol lainnya diungkapkan Sugih saat memimpin Batalion 22 Divisi Siliwangi yang berkedudukan di Cililin. Seorang prajurit bernama Holil tengah berpatroli rutin bersama pasukannya. Kemudian Holil disuruh menaiki pohon guna mengawasi keadaan agar musuh tak mendekat tanpa diketahui. Karena lelah dan angin bertiup sepoi-sepoi, Holil tertidur dan dilupakan oleh teman-temannya yang kemudian meninggalkan tempat itu, ujar Sugih.
Tak lama kemudian, patroli pasukan Belanda datang dan beristirahat pula di bawah pohon yang ditiduri Holil. Holil terbangun dan kaget, di bawahnya sudah ada pasukan negeri kincir angin. Saking kagetnya, ia terjatuh dari atas persis di tengah-tengah Belanda yang sedang istirahat, tutur Sugih. Akhirnya Holil ditangkap dan dibawa ke penjara Bancai. Kisah menggelikan juga ditulis oleh R.J. Rusadiwe, pemuda pejuang yang juga bagian dari Batalion 33 pelopor Divisi Siliwangi. Saat itu Rusadi berjaga di perempatan Grot Posweg dan Pangeran Sumedang atau sekarang Jalan Asia Afrika dan Otto Iskandar di Nata. Saya bersama saudara Ridwan berada di belakang tumpukan karung pasir, melihat sebuah tank Gurkha mendekat dari jurusan barat. Tulis ayahanda artis Paramita Rusadi itu dalam bukunya. Tiada berita dari Bandung Timur 1945 hingga 1947. Saat tank mendekat, Rusadi melemparkan granat. Namun apa? Granat itu mengenai kawat listrik dan mental kembali persis di atas tumpukan karung pasir, tepat di mana kami bersembunyi. Pingsanlah kami berdua, kata Rusadi. Sewaktu sadar kembali, keduanya tak berani membuka mata karena khawatir tubuh mereka telah hancur berantakan. Beruntungnya granat tak meledak dan keduanya selamat. Di Subang, muncul nama Dr. Mustopo yang memiliki perilaku eksentrik dan imajinatif. Pada tahun 1945, Mustopo ditunjuk sebagai perwira pendidikan politik di Subang dengan unit bersenjatanya yang tak biasa bernama Pasukan Terate. Selain terdiri dari mahasiswa Akademi Militer Yogyakarta, unit tersebut juga memiliki anggota dari kalangan pelacur dan pencopet dari Surabaya dan Yogyakarta yang dikirim ke front pertempuran di wilayah Bandung. Tugas pasukan khusus itu terbilang unik, yakni mencuri senjata, pakaian, serta barang-barang lain. Pada umumnya aksi itu menimbulkan kekacauan dan kebingungan di antara pasukan Belanda, tulis Robert Cribb dalam bukunya Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945 hingga 1949. Mustopo pernah pula memiliki gagasan melumuri ujung bambu runcing yang sebagian besar menjadi senjata unitnya dengan kotoran kuda. Dengan cara itu, lawan atau musuh bakal terkena tetanus. Selain itu, ia mendorong prajuritnya untuk mengkonsumsi daging kucing sehingga mereka dapat melihat dalam gelap. Dikisahkan bahwa Dr. Mustopo menghargai jasa-jasa kucing dalam perjuangan dengan membangun kuburan khusus kucing, kata Cribb. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah konyol Sugiarto, mortir Belanda kena tinjanya. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.